warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore untuk Ibu Fasil, Ibu Ida Laili, Bapak dan Ibu pengajar praktik, dan Bapak Ibu guru lainnya. Baiklah, di sini kami dari kelompok 6 ingin mempraktekkan coaching supervisi akademik di sekolah kami masing-masing. Kami terdiri dari 2 orang, yaitu saya atas nama Setia Ekawati, unit kerja SMA Negeri 2 Kota Pinang, dan Ibu Rinda Purnamasari, unit kerja SDN 10 Ulu Mahuam. Baiklah, kami lanjut saja untuk mempraktekkan tugas dari modul 23, yaitu coaching, di mana di kasus yang pertama ini saya berperan sebagai coach dan Ibu Rinda Purnamasari berperan sebagai Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Bu Rinda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Ibu. Mana kabarnya hari ini, Bu Rinda? Alhamdulillah, Bu, sehat. Luar biasa, Bu. Ibu Setia sendiri, bagaimana kabarnya, Ibu? Alhamdulillah sehat juga, Bu. Walaupun mungkin ada anak yang 2 ini kurang sehat semalam, baru ini udah minum obat. Nah, udah lumayan mendingan. Alhamdulillah, ya Allah. Amin ya robbal alamin. Oh ya, Bu, ada waktu Ibu, saya ingin berbincang-bincang dengan Ibu sedikit saja, curhatlah bahasa kerennya gitu, Bu. Ada nggak waktu Ibu, Bu? Kalau itu Bu Rinda, janganlah sungkan-sungkan. Boleh, boleh. Bagaimana rupanya Bu Rinda? Sepertinya Ibu punya masalah ini. Apa rupanya yang ingin dibicarakan, diobrolkan, dicurhatkan sama saya kira-kira? Iya, Bu Setia, saya pengen ngobrol, saya pengen cerita, curhat sama Ibu tentang masalah salah satu peserta didik saya, tentang murid saya gitu, Bu. Boleh Oh, kan, Bu? boleh, 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 Bu. Apa yang bisa saya bantu, Bu? Gini, Bu. Saya, Bu, sebenarnya pun bingung ya kan, Bu. Ada anak didik saya kan, Bu. Kenapa ya, Bu, anak didik saya itu, masih ada yang tidak sopan gitu kan, Bu, dalam menjawab pertanyaan atau saat kita tanya gitu murid ini gitu, guru lain, siswa gitu kan, Bu. Itu, cara cara menjawabnya itu tidak dengan sopan, Bu, atau berbicara mereka itu menurut saya tidak sopan, Bu. Itu, Bu, saya mau cerita masalah seperti itu, Bu. Kayak mana, Bu? Coba, coba sekarang Ibu ceritakan lebih spesifik, masalah yang Ibu alami saat ini tuh seperti apa? Begini, Bu, eee, saya kan memiliki masalah dalam proses, pembelajaran ya kan, Bu, yaitu tentang nilai moral, Bu, gitu. Pada saat kegiatan gitu kan, Bu, rutinitas di dalam kelas, bukan di kelas aja, Bu, bahkan, di luar kelas gitu kan, Bu, yang mana ketika ya kan, saat saya bertanya kepada ini anak gitu kan, anak ini tuh selalu menjawab dengan bahasa yang tidak sopan gitu, Bu. Seperti saya bertanya tentang misalnya kayak, "Kenapa nggak ngerjakan tugas? Kenapa nggak ngerjakan PR?" Gitu kan, Bu. Peserta didik ini, murid ini jawabnya itu hanya dengan kata, "Udah, belum, iya, tidak," gitu, Bu. Dan itu cara menjawabnya itu dengan nada tinggi, tidak dengan nada yang lembut gitu kan, Bu, atau nada biasa lah gitu, tidak. Nah, bukan sama saya aja, ternyata setelah saya pahami ini anak ini bicara kalau kurang sopan itu juga kepada guru lain, teman-temannya juga, Bu. Contohnya misalnya ada kawannya gitu kan, Bu, sesama murid bertanya gitu kan, Bu, "Udah siap nggak PR-mu, Rian?" Gitu kan, Bu, misalnya anak murid ini. Tetapi anak ini dijawabnya memang, "Dah, belum," gitu kan, Bu, ketus gitu kan.
Terus, Iya, iya. cara, jawabnya ini, "Sibuk kali lah kau," gitu loh, Bu, pakai bahasa kau itu kan kalau untuk sekolah kan tidak bagus kan, Bu, itu udah Nggak kasar boleh. gitu kan. Jawabnya, "PR-ku kok, ngapain pula kau, eee, apa namanya, sok peduli, heboh kali," gitu. Jadi saat saya mendengar peserta didik saya, murid saya seperti itu, saya kok sedih gitu, Bu. Saya Iya, prihatin dengan keadaan, moral saat ini gitu kan, Bu, sikap anak ini gitu kan. Kenapa ya, Bu? Padahal saya itu sudah menegur anak ini dan mengajarinya untuk berbicara dengan sopan, Bu. Jadi, Bu, saya pengen gitu, Bu, gimana, Bu, ngadepinnya anak? Bagaimana solusinya agar permasalahan ini tuh dapat selesai. Menurut Ibu, bagaimana pendapat Ibu? iya. Jadi dari cerita Ibu udah saya tangkap ini permasalahannya ini. Saya pun pernah mengalami masalah seperti ini memang, Bu. Memang kadang-kadang murid ini kan mungkin entah kebawa lingkungan dari rumah atau lingkungan pertemanannya atau circle pertemanannya itu bahasa-bahasanya kayak gitu, bahasa-bahasanya meninggi, kemudian bahasa-bahasanya acuh. Jadi Iya, dari sini saya bisa menangkap permasalahan yang Ibu hadapi tadi, mhm, yaitu jadi ada anak yang berbicara mhm. tidak sopan dan berbicara dengan nada yang tinggi. Jadi inilah yang menjadi permasalahan di dalam proses pembelajaran Bu Rinda, yaitu tentang nilai moral. Begitu kan, Bu? Iya, Bu, karena kan menurut saya, Bu, pintar pun anak kalau kesopanan dalam berbicara, bersopanan dengan sikap dia itu menurut saya itu adalah sangat penting kan, Bu, itu menurut saya. Karena kalau udah dari sejak dini, dari SD, kalau saya mengajar SD itu kan, Bu, kita ajari dengan kata yang baik, yang sopan santun gitu kan, Bu. Itu menurut saya bisa menjadikan, anak ini menjadi budi pekerti dan memiliki akhlak yang baik menurut saya, Bu. Gitu, Bu, Iya. kalau menurut saya. Pas, ya, betul sekali itu, Bu. Jadi dari permasalahan yang Ibu hadapi saat ini, seperti anak yang berbicara dengan nada tinggi tadi, kira-kira apalah rencana Bu Rinda yang akan Ibu Rinda lakukan untuk ke depannya? Saya, Bu, akan rencananya ini ya kan, Bu, saya akan melakukan, proses apa ya, pembelajaran gitu kan, Bu, secara, khususnya itu ya di bidang nilai moral ini tadi gitu kan. Agar supaya gitu pembelajaran saya itu menjadi lebih baik lagi gitu kan, Bu, ke depannya. Terus dan saya mau murid saya semua, peserta didik saya semua juga memiliki kesopanan dalam berbicara, itu sih Bu, rencana Iya, saya Bu. betul sekali sih itu, Bu Rinda. Menurut saya pun begitu juga. Jadi menurut Ibu tadi kan, mencapai proses pembelajaran khususnya tentang nilai moral anak dengan Mhm. baik agar anak tersebut mau berbicara dengan sopan dan orang tuanya juga mendukung program pembelajaran yang Ibu lakukan itu. Jadi hal seperti apa kira-kira menurut Ibu yang bisa Ibu lakukan? Kalau rencana ya kan Bu, menurut saya gitu kan Bu, untuk, melakukan menumbuhkan kesopanan dalam berbicara ini ya dengan cara kita, mengajarkan kesopanan siswa dalam bicara. Yang pertama seperti kita kayak ngasih contoh gitu kepada Iya, murid ini gitu ya kan. Kenapa? Karena kan anak murid ini semua cenderung meniru tindakan atau perbuatan kita sebagai guru gitu ya kan, Bu, sebagai orang dewasa di sekitar mereka itu. Itu menurut saya yang pertama. Kalau yang kedua, menurut saya kita membuat aturan, dan etika berbicara gitu, Bu. Misalnya menggunakan kata-kata seperti kata kayak meminta tolong, tolong, ucapan terima kasih apabila kita menyuruh anak itu ya kan, mengucapkan kata maaf gitu, Bu. Itu menurut saya dalam berbicara dan kita mengajarkan juga kepada mereka agar kita itu tidak memotong pembicaraan orang saat orang lain mau lagi berbicara gitu, Bu. Itu untuk yang kedua sih solusi saya. Kalau yang ketiga, saya akan melakukan sebuah yaitu namanya penguatan positif ya kan, Bu. Yang iya, mana kita memberikan pujian atau penghargaan kepada si anak agar kita menunjukkan bahwanya kesopanan dalam berbicara, contohnya itu kan
Itu sangat penting. Contohnya kayak kita ucapkan, "Bagus sekali, anak Ibu hebat, wah luar biasa," gitu kan, Bu. Itu Iya, menurut saya seperti itu. Dan yang terakhir, menurut saya kita harus melakukan apa namanya, empati gitu kan, Bu. Empati dan pengendalian diri kita dalam kesopanan dalam berbicara dengan murid tadi gitu kan. Agar karena apa ya, Bu, ya, murid ini kan, memahami juga perasaan orang lain agar dia sebagai siswa paham dengan perasaan orang lain dan bisa mengendalikan diri. Itu sih, Bu, menurut saya. iya. Wah, udah mantap itu Bu Rinda. Kalau dilaksanakan itu pasti bakal berhasil itu. Mungkin pun peserta didik nggak ada bakalan lagi itu yang berbicaranya dengan nada yang tinggi ataupun menjawab pertanyaan guru nggak pakai kata ganti sapaan ibu, bapak lagi, nggak lagi menggunakan kata iya, tidak, pasti menjawab iya bu, iya Iya, pak, gitu. Jadi Bu, mhm. jadi ibu pengen anak ibu itu berbicara dan menjawab pertanyaan dengan sopan di dalam maupun di luar kelas, gitu kan Bu? Iya, Bu, benar kali, Bu, kayak gitu. Siapa coba nggak menginginkan kayak gitu kan, Bu? Sama, saya pun pengen juga jangan ada lagi murid yang berkata-kata dengan nada yang tinggi ataupun dengan kalimat-kalimat yang berisi acuh tak acuh gitu. Terus gimana dengan orang tua yang masih nggak peduli jika anaknya berbicara dengan tidak sopan? Lalu bagaimana ibu menanggapinya? Kalau misal ada orang tua yang tidak peduli gitu kan, Bu, cara nanggapinya ya mungkin saya akan mengajak kedua orang tuanya ya kan, Bu, untuk melakukan refleksi gitu kan, Bu, dan berbicara dengan perlahan-lahan dengan orang tuanya, itulah, Bu, mungkin salah satunya. Bagaimana, Bu? Oke Bu Rinda, jadi apa yang ibu dapatkan dari diskusi kita pada sore hari ini? Menurut saya, Bu, yang saya dapatkan hari ini adalah pembelajaran ini itu kita hanya apa, selama ini ya, saya itu hanya menjelaskan mungkin ya, Bu, ya. Hanya ngomong, menyampaikan saja kepada anak didik tadi, peserta didik tadi itu kan. Nah, jadi ternyata itu nggak cukup kita sampaikan hanya dengan mulut saja. Ternyata kita juga harus melakukan sebuah kegiatan tersebut. Pembelajaran itu kita tirukan secara langsung di depan anak-anak. Kita Iya, kasih iya. contoh buat teman anak yang lain. Jadi itulah Bu menurut saya, biar anak-anak ini jadi berubah lebih baik. Iya kan Bu? Iya, pas mantap itu Bu Rinda. Jadi kalau biasanya kita hanya ngomong di kelas, ngomong aja, murid pun kadang-kadang mungkin masuk telinga kanan, keluar telinga kiri, gitu kan Bu. Iya Bu, Jadi betul sekali Bu. sekarang apa dukungan yang Ibu butuhkan untuk berjalannya kegiatan ini? Dukungan, sebenarnya saya itu ya pasti butuh dukungan yang pertama pastinya kepala sekolah, karena kan dia atasan kita kan Bu, saat di Iya. sekolah. Yang kedua itu mungkin adalah rekan sejawat, teman kerja kita, rekan kerja gitu. Yang ketiga pastinya murid, tanpa adanya murid kita nggak akan bisa melakukan apa-apa. Dan tentunya yang terakhir juga adanya orang tua, karena kalau orang tua mendukung, kita pasti akan berhasil. Nah, kita lakukan berkolaborasi ini kan Bu, antara kepala sekolah, rekan sejawat, murid, dan orang tua. Menurut saya Bu, kegiatan ini itu pasti akan berjalan dengan baik dan berhasil. Gitu Bu, menurut saya. Iya, betul Bu Rinda, tanpa kolaborasi kita seperti tiang yang berdiri sendiri ya Bu. Iya Bu, Nah, benar. bakalan roboh kalau nggak ada tiang-tiang yang lain, nggak ada atapnya, bakalan roboh sendiri. Jadi bagus sekali Bu Rinda, bagus sekali perdiskusian kita pada sore hari ini. Kita perlu berkolaborasi dalam menjalankan program pembelajaran karena berkolaborasi ini semua yang berat bisa jadi ringan. Iya Bu, betul sekali Bu, setuju Bu ya. Ya Allah, akhirnya ada kawan saya Bu cerita. Mudah-mudahan Bu Rinda bisa menerapkan, saya juga tentunya saya terapkan di sekolah, di kelas saya khususnya. Pengen lagi loh denger cerita atau curhatan dari Bu Rinda. Kira-kira kapan akan dilaksanakan ini Bu Rinda? Ngelakukan yang tadi, kegiatan tadi, Bu, insya Allah kalau nggak ada halangan waktu, yaitu kemungkinan minggu depan saya akan melaksanakan kegiatan ini, Bu. Oh, minggu depan ya Bu Rinda. Oke Bu Rinda, saya tunggu hasilnya setelah Ibu mencoba seperti yang Ibu jelaskan tadi.
untuk melakukan kegiatan seperti memberikan contoh, kemudian membuat aturan dan etika berbicara bagaimana, kemudian penguatan positif, dan yang terakhir mengajarkan rasa empati dan pengendalian diri peserta didik. Luar biasa, Bu Rinda. Terima kasih banyak atas refleksinya, Bu Rinda, dan sudah mengajak saya untuk berdiskusi hari ini. Sama-sama Ibu Setia. Udah saya mengucapkan terima kasih ya Bu ya. Ya, sama-sama Bu Rinda. Sampai ketemu lagi besok ya Bu Rinda. Iya Bu, sampai ketemu besok. Terima kasih ya Bu. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat-sehat untuk kita semuanya Bu Rinda. Amin ya Allah, sehat Bu, sehat. Baiklah Bapak Ibu, kepada Ibu fasilitator kami, Ibu Ida Laili, kepada Bapak dan Ibu pengajar praktik kami, Bapak Arif Sabana, dan Ibu Aan Dwi Arziana. Terima kasih banyak masukannya, dan kami dapat menyelesaikan tugas coaching di dalam supervisi akademik ini bersama Ibu Rinda Purnamasari. Untuk kesalahannya, kurang lebih kami meminta maaf. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.